perusahaan. Tapi aku berani jujur bang ke bos. Ya sebelum ngomong aku pikiran udah campur aduk. Waduh ini gimana ini. Bukan 10-20 lagi ini. Hmm. Kan masuk banget tuh bang kan TV Korea. Hmm. Ya aku jujur aja bos gini 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 gini. Dan alhamdulillahnya ya mungkin kalau perbedaan sifat pasti ya perbedaan respect pasti sama kita buat saat ini kan bang. Hmm. Tapi ya alhamdulillah dia menerima walaupun sampai sekarang belum aku ganti semuanya. Dia masih menerima, dia masih memperkerjakan aku. Ya intinya aku dengar ucapan dia sih. Dia ngomong kayak gini, udah jangan mikirin soal ekonomi dulu. Mending kamu konsentrasi konsentrasi mengembalikan diri kamu yang dulu. Aku suka diri kamu yang dulu. Nah itu. Coba deh kamu kembaliin diri kamu yang dulu. Kamu bisa enggak sih gitu kan? Itu semua orang bang. Aku jujur ke semua orang termasuk keluarga, ibu, adik saya. Mereka bilangnya gitu. Sok kamu kembaliin diri kamu sendiri aja lah. Gak apa-apa kamu sekarang gak punya duit. Gak apa-apa kamu gak bisa bayar utang. Gak bisa gantiin semua kerugian. Makan uang perusahaan. Minimal sok kamu kembaliin diri kamu yang dulu gimana. Cuman nih Kang ya, ini pengalaman nih. Ketika Akang kan ini tinggal terbiasanya ya. Ini kan baru mulai ya. Mm-mm. Artinya gini, baru mulai miskin, baru mulai nggak pegang uang, baru mulai ekonomi nggak sebagus dulu. Ini kan baru mulai. Nanti akan ada di fase terbiasa. Cuman gini Kang, ketika Akang udah terbiasa, udah bangkit, kita nggak perlu terbuka dengan orang baru. Kenapa? Maaf banget. Ini di dunia bisnis ya, dunia usaha. Saya nggak akan bilang ke PT yang baru ini bahwa saya mantan ex penjudol. Beliau tahu, beliau tahu perjalanan hidup saya seperti apa. Cuman saya hanya bilang, saya sempat salah jalan, dan saya hampir bangkrut, dan saya dicerai istri. Dah, itu aja. Oh iya pak, biasa pak, namanya juga manusia. Paham dia. Mm-mm. Cuman nggak usah kita jujur, kita ini mantan ex penjudol dulu, pernah pakai uang investor bar, bebe. Akhirnya dia takut lah. Nah itu, kita nggak boleh terbuka sama orang baru. Udahlah, makanya kan saya selalu bilang, saya sudah membunuh versi saya yang baru, dan saya ingin bangkit yang sekarang ini dengan versi terbaru, buku baru, pulpen baru. Saya nggak mau menodai buku saya dengan tinta yang lama. Dah, saya skip semuanya, saya rasa udah terkubur masa lalu saya. Dah, pas saya itu. Makanya di pikiran saya setiap hari itu kayak, gimana caranya orderan banyak, gimana caranya bisa bermanfaat untuk orang. Itu terus di pikiran saya. Cara iklan yang benar, dari ya kan, menerobos pasar, produknya apa yang laku di pasaran gitu. Meskipun misalnya hasilnya enggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, oh berarti Tuhan itu menyuruh saya untuk sabar lagi. Aldi, sabar dulu. Jangan buru-buru. Kamu pengen buru-buru kaya banget, Aldi. Udah nikmati dulu masa miskinnya kamu tuh, masa dudanya kamu tuh. Kalau kamu buru-buru saya angkat derajatnya, nanti kamu akan mengulang lagi. Kan gitu. Nah itu. Nah itu yang menjadikan saya lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijaksana cara menyikapi masalah nanti di kemudian hari. Bagaimana kalau saya digibahin orang, bagaimana kalau saya dijelekin orang. Nah, ketika saya dihadapkan dalam masalah seperti itu, saya nggak mau. Saya ini mau lurus jalan. Gara-gara ada belokan kanan kiri, belokan ini yaitu orang-orang seperti itu. Itu akan menghambat saya untuk balik lagi ke rel. Makanya saya bodo amat. Nah, saya bisa ngomong kayak gini, belajar dari pengalaman terburuk, Kang. Nah, saya menikmati banget. Bahkan rokok-rokok itu tuh, apa namanya nih? Rokok linting, Mm-mm. itu nggak saya buang. Saya tadi beli tuh ke Ciomas. Saya beli berapa ini, 100 ribu. Terus saya beli rokok mentol biasa lah gitu ya, yang dulu saya sempet
mungkin ngerokok 4 bungkus sehari, 3 bungkus, saya beli lagi sekarang, demi Allah setiap hari saya ngerokok rokok mentol, cuman rokok lintingnya nggak saya buang. Itu untuk reminder saya kan, untuk reminder saya kalau saya melakukan lagi kesalahan konyol itu saya akan ngerokok linting lagi, saya akan depresi lagi, saya akan ditolol-tololin sama orang lagi. Nah yang jadi pertanyaannya, yang keempat ini saya sanggup nggak? Nah itu menjadi reminder buat saya. Bukan berarti saya takut, tapi menjadi reminder. Saya lagi jalan, set ada lubang yang sama. Saya punya rem. Oh iya, ini kan yang kemarin gue lalui gitu. Akhirnya saya belok lagi ke kiri, belok lagi ke kanan. Makanya kita bisa lebih bijaksana. Itu kan kalau saya gitu. Kayak misalkan nih, orang-orang misalkan kayak cewek gitu ya, yang saya hadapkan yang sekarang nih. Saya udah tahu alurnya, kayak dia gini 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 gini. Ya udah diemin, abaikan gitu, karena bukan lu yang gua tuju. Kok saya gitu, memang risih, terdengar tuh risih kan, kayak nelponin WhatsApp gini-gini pengen ketemu lah, kata saya apa kali. Cuma memang kan atas perbuatan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nikmat Kang sekarang, masya Allah. Pokoknya bersyukur Kang. Iya bersyukur bang. Bersyukur gini, saya belum belum nyampe ke fase lebih baik depo daripada makan gitu. Belum 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 nyampe ke fase sana saya. Separah-parahnya dulu main. Ya, Lebih baik nggak ngerokok dulu. Jadi mending depo dulu enggak. Saya masih lebih lebih mending beli rokok, beli makan, nah baru depo. Jadi belum sampai ke fase itu sih alhamdulillahnya. hmm. Ya berpikirnya gini, belum nyampe ke fase itu aja aku udah buset 100% berubah kan. Hmm. Dahsyatnya dunia ini, waduh. Bahkan yang lucunya gini loh Kang. Mm, Saya sampai harus jujur ke semua orang ya. Orang-orang baru tuh dalam arti kan di fase saya nih, baik lagi nih ke pasangan ya, pasangan yang baru. Saya bawa dia ke dalam masalah saya Kang. Saya jujur nih orang saya sekian-sekian. Tapi dia nerima. Karena apa? Karena yang wanita butuhkan itu adalah sosok lelaki yang bijaksana, yang dewasa. Karena dia perlunya apa? Perlu dilindungi. Ya itu. Makanya pentingnya keterbukaan, makanya pentingnya untuk jujur tuh di situ. Memang sakit. Memang sakit, Kang. Makanya jujur Kang ya, saya tipikal orang yang nggak percaya sama manusia. Minimal 40% saya sisain. Kenapa Kang? Kayak kata-kata pujangga seperti halnya, tenang, kamu udah dianggap seperti saudara. Ya, betul. Karena kita masih berkontribusi untuk dia. Tapi kalau kita udah nggak berkontribusi, kan kita ditendang. Nah, di situ saya belajar. Belajar, belajar, belajar. Oh, berarti saya nggak boleh terlalu percaya sama namanya manusia. Itu nggak boleh. Terus seolah-olah eh, kita mengharapkan kepada manusia ya, bahwa hanya kamulah yang bisa menolong saya. Itu salah, Kang. Yang bisa menolong diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan. Itu kalau saya. Bukan saya kan kalau orang mau ngomong apa. Mun kata orang Sunda mah sabodo teuing. Ja anu bisa nolongan mah urang sorangan gitu kan. iya seperti itu. Baheula-baheula gitu kan. Pas urang dulu pas gini. Waktu kita dulu di atas, orang-orang kan deket. Nah, ketika kita terpuruk miskin, orang-orang menjauh, ya udah biarin. Kita nggak usah peduli akan hal itu. Nanti kalau kita ekonominya bangkit lagi, itu akan dihadirkan lagi tanpa harus kita ngomong, woi, gue udah bangkit nih. Kita harus sampai bawa mobil ke depannya, nggak usah. Itu nanti seleksi alam Kang yang mempromosikan. Jadi terkadang lebih berpikir gini sih Kang ya. Terkesannya ya
seperti orang tolol gitu yang nerima seseorang yang hancur, yang pernah hancur Ya, sehancur-hancurnya. itu. Tapi dari pikiran aku pribadi ini ya, untuk saat ini ya aku merasakan hancur. Itu seseorang yang sudah menerima kita, baik itu pasangan kita, baik itu partner bisnis kita ataupun bos kita ya, yang udah nerima kita tuh ya orang dahsyat sebenarnya. Nah, itu. Jadi kenapa disebut orang dahsyat ya, mungkin dia sudah bisa membaca karakter kita. Karena gimana ya, dalam arti buka kurung gitu, seseorang yang pernah jatuh itu nggak mungkin kan mereka selamanya pengen jatuh. Nah, iya. Makanya kayak Bang Nopri tadi ngomong menggelapkan dana, terus Bang Nopri jujur ke bos. Itu nggak semua orang mempunyai mental seperti itu. Mm-mm. Dan saya cukup mengapresiasi. Saya nggak bakal jujur, makanya kamu jujur nggak. Jujur itu hanya kata-kata terdengar singkat, klise, tapi sulit untuk diucapkan. Boh, bener bang, aku ngalamin buset, itu yang aku lihat di berita-berita itu. Nih kalau ngomongin nominal ya itu nggak seberapa sih bang dibandingkan dengan saya gitu. Saya tuh udah